Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap supaya hadirat Tuhan selalu kita alami setiap hari dalam kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jadi Imitasinya Kristus. Efesus 5 ayat 1-3 berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudara sekalian, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama harus ditinggalkan, sikap hidup yang baru harus kita miliki. Salah satu yang utama adalah kita harus menjadi penurut Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you must become imitators of God. Kita ini harus jadi imitasinya atau jadi penirunya Allah. Karena kita adalah anak-anak yang kekasih. Maksudnya, kalau bapak penuh kasih, anaknya harus penuh kasih. Karena anak mesti niru seperti bapak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Tapi kalau bapak kita adalah Allah yang kudus, kita juga harus hidup kudus. Intisarinya kita harus menjadi peniru, imitasi daripada Kristus. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Christian means Christ in someone. Kristen berarti Kristus ada di dalam diri kita. Maka karakter kita, sifat kita hari lepas hari harus makin mirip seperti Kristus. Nah, kata penurut atau peniru atau imitators berasal dari kata Yunani mimesis. Dan istilah mimesis sebetulnya adalah bagian dari latihan seseorang Yunani untuk menjadi orator. Karena pada zaman dulu banyak sekali kursus untuk bisa jadi pembicara yang hebat, menjadi pendebat yang hebat, yang cerdas. Itu yang diajarkan oleh orang-orang Yunani. Nah, jadi latihan jadi orator, pembicara yang bagus itu terdiri dari 3 hal. Pertama, menerima teorinya dari guru. Yang kedua, dia melihat imitasinya. Maksudnya apa? Gurunya itu praktek dulu, ini loh caranya. Jadi bukan cuma teori, tapi dia menonton, melihat bagaimana pembicara bagus itu berpidato. Baru yang ketiga, dia sendiri praktek. Dan dalam praktek itu dia harus mengembangkan diri, meneladani, meniru contohnya yang baik itu. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita juga harus meniru cara hidupnya Kristus, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Misalnya dalam Matius 5 ayat 46-47, Alkitab berkata, Yesus berkata, jika kamu hanya mengasihi dan menyelami orang yang baik saja kepada kamu, apa lebihnya kamu dari orang lain, apa lebihnya kamu dari pemungut cukai. Karena itu menurut ayat 45, kamu harus seperti Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan, bagi orang baik dan yang jahat, bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Artinya kita itu harus menjadi orang yang benar-benar murah hati, baik hati, seperti Bapa Surgawi. Karena kebaikan itu terpancar di dalam diri kita. Dikatakan selanjutnya kita harus hidup dalam kasih seperti Kristus mengasihi dan menyerahkan diri untuk kita sebagai persembahan korban dan korban yang harum bagi Allah. Nah, salah satu hal utama yang kita harus teladani adalah kita harus menjadi orang yang penuh kasih, penuh pengampunan. Seperti Yesus ketika dicaci maki, salibkan dia. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam kehidupan bukankah seringkali ada banyak orang yang melukai hati kita dengan kata-katanya, dengan sikapnya, dengan perbuatan. Dan kalau kita marah, membalas yang jahat dengan yang jahat, bukankah kita seperti iblis? Tuhan mau kita meneladani dia karena kita adalah imitator of Christ. Dan ketika Kristus tetap mengasihi dan mengampuni orang yang memperlakukan dia dengan tidak sopan, dengan tidak baik, sebetulnya itu seperti korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara tahu, orang perjanjian lama ketika ingin mempersembahkan kepada Tuhan, maka dia bawa
misalnya domba disembelih oleh imam, lalu dibakar sebagai korban bakaran. Dan bau harumnya itu tercium, artinya sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau domba itu dikorbankan, sakit waktu dia disembelih, bahkan mati. Kita juga mungkin kalau ada orang melukai kita dan kita ingin membalas dengan kasih dan pengampunan seperti teladan Kristus. Gak mudah, sakit, enak aja. Dia ngebegituin saya, masa saya mengampuni dia? Saya mesti balas dong. Tetapi kalau kita mau mengikuti teladan Tuhan, yaitu kita harus mematikan keinginan daging. Aduh, gak nyaman, tapi demi Kristus aku mau taat. Dan pengorbanan semacam itu indah di mata Tuhan. Kalau kita meluapkan emosi amarah kita, kelihatannya kita menang. Tapi kita gak seperti Tuhan. Tapi kalau kita mematikan keinginan daging dan berkata, Tuhan berikan aku hati seperti hatimu. Tuhan bilang indah di pemandangan mataku. Nah, terserah saudara mau melampiaskan keinginan hati atau menyenangkan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan ini kan ada 3 konsep hidup. Pertama, balaslah yang baik dengan yang jahat. Itu konsep itu setan. Kalau ada orang baik sama saudara, saudara jahatin dia, setan itu namanya. Tapi yang kedua, balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Nah, itu manusia. Take and give. Kenapa kamu baik sama dia? Dia juga baik sama saya. Kok sama dia kamu jahat? Dia juga jahat sama saya. Manusia. Tapi yang ketiga, ini konsep hidup yang paling indah. Konsep hidupnya Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi orang jahatin kita, kita tetap berbuat baik kepada dia. Nah, ini sulit. Ini hanya bisa kalau kasih agape masuk dalam hidup kita. Saya dengar beberapa waktu lalu, orang-orang dari Korea Utara itu menerbangkan balon gas. Diisi apa? Kotoran, diisi tahi, saudara sekalian, diterbangkan ke arah Korea Selatan. Nah, orang Korea Selatan kesel kan? Tapi mereka juga kemudian menerbangkan balon gas. Tapi diisi bukan dengan kotoran. Diisinya dengan apa? Itu USB drakor, drama Korea. Lagu-lagu K-pop yang ada di Korea Selatan. Supaya orang-orang Korea Utara bisa mendengar atau melihat hal tersebut. Karena itu kan sesuatu yang sangat dibenci oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Jadi kalau ada orang nonton drakor drama Korea aja bisa dihukum mati loh saudara. Saya juga pernah berdiri di samping tembok Berlin yang pernah membagi Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan pada waktu dulu masih terpisah, orang Jerman Timur itu sering buang sampah ke arah Jerman Barat. Jadi melampaui tembok tersebut. Orang Jerman Barat sebetulnya marah. Tapi seorang bilang gini, jangan dibalas dengan yang jelek, jangan lempar sampah lagi. Mereka memberi apa yang mereka punya. Kita harus memberi apa yang kita punya. Apa yang kita punya jauh lebih bagus dari yang ada di Jerman Timur. Jadi waktu sampah dilempar dari timur, dari barat dibalas dengan apa? Lempar makanan, lempar pakaian, lempar sesuatu yang baik untuk orang-orang di Jerman Timur. Lama-lama temboknya rubuh dan negaranya bersatu, saudara-saudara. Artinya kita tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat, tapi balas yang jahat dengan yang baik. Nah, Tuhan mau kita menjadi imitasinya Kristus yang meneladani apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Nah, selanjutnya dikatakan percabulan, rupa-rupa kecemaran, dan keserakahan disebut pun jangan sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Pada zaman dulu di kota-kota besar di Yunani seperti di Athena, Korintus, dan yang lain, ada kuil-kuil penyembahan kepada Dewi Artemis atau Aphrodite, Dewi Cinta. Dan ada pelacur bakti di sana karena mereka menyembah dewa kesuburan. Dewi kesuburan ini dikatakan akan membuat mereka menjadi kaya raya, punya anak, dan kalau bercocok tanam akan mendapatkan hasil yang baik. Dan untuk itu mereka menyediakan jasa, dalam tanda kutip ya, para wanita pelacur yang melayani orang-orang karena mereka berpikir itu yang berkenan kepada dewa mereka. Tentu ini adalah amoralitas yang sangat tidak patut. Karenanya Paulus berkata, kalau kamu sudah
Jadi orang Kristen sejati, hidupmu harus suci. Tidak boleh pergi ke kuil-kuil penyembahan berhala, apalagi melakukan perzinahan semacam itu. Saudara, Paulus juga berkata, kamu gak boleh serakah, menghalalkan cara demi mendapatkan uang. Tapi hidupmu harus kudus. Saya percaya di dalam dunia juga ada banyak godaan-godaan. Godaan keuangan, godaan seksualita, godaan tahta. Ingat Tuhan Yesus, Allah sejati tapi juga manusia sejati ketika dia ada di dunia digoda di atas bukit, di atas gunung pada waktu dia selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Lalu diangkat ke tempat yang tinggi dan setan berkata, seluruh kerajaan dunia aku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Dan juga godaan yang lain, jatuhkan dirimu dari bait Allah dan malaikat akan menatang engkau. Nah, Yesus digoda untuk menuruti keinginan daging, keinginan mata dan juga keangkuhan hidup atau kesombongan. Tapi dia menang karena dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kalau kita selalu memegang firman Tuhan, kita akan menang mengatasi semua godaan. Hari-hari ini tuh saudara sekalian, amoralitas terjadi di mana-mana. Banyak anak-anak sekolah melakukan seks sebelum menikah. Dan ini bukan hanya terjadi di anak SMA, sekarang sudah turun ke anak SMP bahkan anak SD. Bahkan pemerintah berencana untuk menyediakan kondom bagi anak-anak sekolah. Bayangkan, daripada mereka hamil di luar nikah, mungkin pemikirannya seperti itu. Tapi sebagai orang beriman, saya percaya kita bukan hanya memberi makanan, memberi handphone kepada anak-anak, memberi apa yang dia mau. Tapi melindungi anak-anak kita dari dosa, dari hal yang jahat. Caranya bagaimana? Ajari dengan firman. Alkitab berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Itu sebabnya mari kita berdoa supaya sungguh-sungguh kita ini menjadi imitasinya Kristus. Hidup benar, hidup suci, hidup penuh kasih, hidup berkenan kepada Tuhan. Maukah saudara menjadi tiruannya Kristus? Bukan dengan kekuatan diri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kristen artinya pengikut Kristus. Biar pola pikir kita, perilaku kehidupan kita menjadi makin mirip seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus. Kalau saudara mau, mari kita berdoa. Bapa, jadikan kami orang-orang yang meneladani Engkau, hidup berkenan kepadamu. Bukan dengan kekuatan diri, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kami. Biar visi kami menjadi serupa seperti Kristus. Jamalah anak-anakmu dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, biar hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.